Baik, mohon izin Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan nama saya Dimas Rafli Abimanyu dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020 dengan NIM 1204213. Untuk judul proposal saya yaitu implementasi data mining untuk menentukan rekomendasi produk pada Kogu Coffee Shop Malang. Dengan didampingi oleh dosen pembimbing 1 yaitu Bu Rahmatoni Sani dan dosen pembimbing 2 Bu Anissa Zulkarnain. Untuk bab satunya, pendahuluan, studi kasus yang saya gunakan yaitu Kogu Coffee Shop yang berada di Kota Malang. Masalah yang terjadi pada Kogu ini yaitu mereka belum bisa memberikan rekomendasi produk yang tepat kepada pelanggan. Maka dari itu, solusi yang saya tawarkan yaitu penggunaan algoritma FP Growth. Algoritma FP Growth ini digunakan untuk menganalisis data transaksi dan mengidentifikasi pola asosiasi antar produk, sehingga nanti hasilnya bisa digunakan Kogu Coffee Shop dalam membuat rekomendasi produk atau menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung keputusan bisnis. Metode yang digunakan itu adalah CRISDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, di mana CRISDM ini dilakukan oleh para ahli data ketika mereka melakukan proses data mining. Selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka itu berisi ada 5 penelitian terdahulu yang peneliti temukan, dan hampir semuanya itu menggunakan metode dan algoritma yang mirip, yaitu FP Growth. Namun, untuk perbedaannya itu ada di data dan studi kasusnya. Kemudian ada CRISDM. Nah, ini pengertian CRISDM yaitu suatu standarisasi pemrosesan data mining, yang telah dikembangkan di mana data yang ada akan melewati setiap fase terstruktur dan terdefinisi dengan jelas dan efisien. Prosesnya terdapat di gambar. Yang pertama, business understanding, memahami bisnisnya dulu, masalah bisnisnya seperti apa. Kemudian ketika sudah menemukan pemahaman tentang bisnis, kan lanjut ke proses kedua, yaitu data understanding. Data understanding ini seperti kita memahami karakteristik data yang seperti apa, tipe data yang seperti apa, panjang data berapa, dan seterusnya. Setelah itu, langkah ketiga, yaitu data preparation. Biasanya data preparation ini berisi seperti data preparation ya, yang terdiri dari data cleaning, handling missing values, data wrangling, dan sebagainya. Setelah data yang dipersiapkan di data preparation sudah siap, data yang sudah bersih, nah, data tersebut siap dimasukkan ke tahap modeling. Untuk modeling ini tergantung dengan algoritma apa yang digunakan. Berhubung penelitian ini menggunakan algoritma FP Growth, maka modelingnya ya kita buat FP Growth algoritmanya di dalam modeling. Setelah modelnya dibuat, kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Apakah data yang ada di model itu sudah benar atau sudah tepat? Apakah modelnya sudah sesuai dengan algoritmanya, dan seterusnya. Kemudian jika dirasa kurang tepat, maka nanti bisa kembali ke business understanding dulu untuk memastikan algoritma apa yang tepat, yang sesuai dengan business understanding-nya tadi. Jika dia sudah benar, maka akan dilakukan deployment atau implementasi. Maka di deployment ini akan terlihat hasilnya dari model yang sudah dibuat tadi. Nah, berikut adalah pengertian dari FP Growth. FP Growth itu Frequent Pattern Growth. Merupakan proses menemukan pola-pola item set, subsequence, dan substructures yang muncul secara sering dalam sebuah dataset. Sebuah frequent item set merujuk pada item-item yang sering dibeli secara bersamaan. Sebuah subsequence, di mana item-item dibeli oleh seorang pelanggan, disebut sebagai frequent sequential pattern. Untuk flowchart-nya, ini hampir mirip dengan flowchart-nya CRISDM.
yang tentunya dari pertama itu kita harus baca datasetnya dulu, kemudian kita langsung membuat modelnya. Nah, dalam model ini kita bisa menentukan minimum support dan confidence-nya. Kemudian setelah itu dijalankan modelnya, maka akan mencetak frequent item set. Selain mencetak item frequent set, kita akan mencetak aturan asosiasi. Nah, kemudian setelah itu baru bisa terlihat hasilnya dari frequent pattern code ini seperti apa. Metodologi yang digunakan itu hampir sama dengan CRISP-DM tadi, namun ada beda di modeling. Ini pertama kita melakukan business understanding, yang seperti disebutkan di awal tadi, kemudian data understanding, data preparation, kemudian di modeling. Nah, di modeling ini berisi yang saya jelaskan sebelumnya, menentukan minimum support dan confidence dulu. Setelah itu, mencetak frequent item set dan mencetak aturan asosiasi. Maka dari modeling ini, ketika dijalankan akan menghasilkan sebuah kesimpulan atau rekomendasi produk yang bisa digunakan nantinya. Untuk presentasi proposal saya sekian dan terima kasih.